Dan pemirsa, saat ini sudah hadir langsung bersama saya di studio Semesta B Universe, Mas Rahendro Herubowo, yang merupakan salah satu relawan serta tim media dari Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, yang juga kemarin ikut dalam misi Global Smooth Flotilla 2.0 dan sempat mengalami langsung bagaimana penculikan yang dilakukan oleh militer Israel. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Mas Heru, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah udah lumayan membaik lah setelah menjalani beberapa perawatan. Baik, tentu lebih baik ya dibandingkan beberapa hari lalu. Kita tahu bagaimana beritanya sangat masif dan juga pasti keadaan yang Mas Heru dan juga teman-teman rasakan ini lebih mengerikan secara real ya dibandingkan dengan apa yang kita dengar dan juga kita lihat di video. Nah, Mas izin dalam kesempatan kali ini boleh diceritakan kepada pemirsa kami dan juga kepada seluruh publik ya. Kita tahu ini misi sangat berbahaya. Sangat banyak hal yang dipertaruhkan, tapi namanya juga misi kemanusiaan, pasti ada panggilan hati. Nah, sebelum saya masuk kepada kronologi intercept, saya ingin tahu dulu motivasi yang paling kuat dari Mas Heru memberanikan diri, memutuskan untuk ikut dalam misi kemanusiaan ini, bagaimana? Oke, baik. Saya sebagai latar belakang jurnalis ya, kita melihat kondisi di Gaza seperti apa, dan itu sudah berlangsung sejak lama ya, bertahun-tahun, dan suara-suara di Gaza itu sangat-sangat dibungkam. Jadi ketika ada jurnalis di sana yang coba menyuarakan Gaza, maka mereka akan jadi sasaran dibunuh, ya mohon maaf, diculik. Nah, dari situ saya sebagai punya latar belakang jurnalis dan juga kebetulan saya pernah mengikuti beberapa kegiatan relawan. Akhirnya saya dedikasikan diri saya untuk bergabung ke dalam misi Global Smooth Flotilla itu. Baik, gitu. Jadi dari awal memang ada panggilan hati yang sangat kencang dan sudah siap dengan segala risiko yang menanti di depannya. Baik, nah Mas, boleh diceritakan untuk kronologi intercept yang dialami, mungkin baik dengan itu runutan waktu keberangkatan ya, ketika tiba dan berlayar hingga akhirnya di intercept oleh militer, bagaimana Mas? Oke, untuk saya keberangkatan kita kan bareng-bareng tanggal 14 Mei ya, di situ jam 3 sore. Nah, untuk kapal saya sendiri, saya satu malam pertama kita nyampe di perairan Gres untuk istirahat. Dan kemudian malam kedua itu sampai di perairan Antalya, Turki. Nah, mulai masuk hari ketiga kita mulai masuk ke zona kuning yang katanya di zona itu Israel mulai melakukan intercept, terutama pada Global Smooth Flotilla pertama. Waktu itu di situ kita di-intercept dan kita mulai waspada di situ. Dan betul sekali waktu siang sekitar jam 12 kita mulai di-jam tuh, sinyal kita hilang. Dan saya ngeliat ada kapal perang, cuman nggak ada benderanya, tapi kita duga itu kapal Israel. Itu mulai mengitari kita, ngelilingin kita sampai sekitar 2 jam. Barulah tiba-tiba datang satu kompi pasukan pakai perahu bot mendekati kita dan memberhentikan kapal kita. Cuman kita kan prosedurnya kita angkat tangan aja ya, angkat tangan. Akhirnya sampai mereka maksa kita untuk ke dek depan, lalu mereka ambil alih kemudi kapal kita dan kemudian kita digeledah satu-satu di situ. Dan sebelum akhirnya dibawa ke kapal tahanan mereka begitu. Baik. Nah, Mas, yang sepanjang pengetahuan Mas Heru ya, ada berapa banyak relawan dan juga kapal yang akhirnya berlayar dalam tim Global Smooth Flotilla 2.0 ini, dan untuk yang di-intercept, ini ada berapa banyak jumlahnya? Hampir semuanya ya, semuanya kapal yang kita berangkat dari Marmaris Turki itu semuanya di-intercept. Hanya saya dapat kabar kalau tidak salah ini ya, ada satu kapal karena mengalami kerusakan, dia tidak jadi di-intercept, tapi kabar itu belum pasti ya. Oke, belum valid ya? Belum valid, iya. Baru isu saja yang beredar. Baik. Iya, jadi semuanya hampir 400 orang lebih dalam 50 kapal, ya kita semua 53 ya kalau kurang lebih, itu di-intercept semua, diculik semua oleh Zionis. Baik, nah proses intercept ini Mas dilakukan secara serentak untuk semua kapal atau ada tahap-tahapannya, ada beberapa gelombang kemarin? Itu saya rasa sih karena kan kita terlalu banyak ya, saya sendiri itu lama di kapal tahanan itu sampai 2 hari, itu masih ada teman-teman yang baru di intercept, itu artinya mereka melakukan intercept itu secara bergelombang. Jadi menghampiri satu kapal dan ke kapal lainnya, lalu dibawa ke kapal tahanan itu yang saya bisa bilang kapal penjara lah yang udah mereka siapkan. Dan itu kapal itu pun ada 3 kapal sepertinya, karena di kapal penjara saya itu sekitar 180 orang. Kadang kan kita dipakein gelang tahanan tuh. Saya sendiri nomor 82 dan kita cek sampai terakhir ada 180 orang di kapal penjara saya yang saya ditawan itu.
begitu. Baik. Nah, tadi Mas mengatakan ketika tengah memasuki zona kuning, itu adalah zona yang pernah dilakukan intercept dan sudah melihat ya, teman-teman di dalam kapal melihat ada kapal militer yang berkeliling kurang lebih 2 jam tadi ya. Nah, selama kondisi itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman? Karena kan sudah pasti ada protokol yang disiapkan terlebih dahulu ya. Boleh ceritakan Mas, ketika situasi itu sudah semakin tensinya semakin meningkat. Iya, kita sesuai apa yang diajarkan sebelumnya, sebelum layar kita pakai life jacket, kita standby di dek kapal, baris dan memainkan peran masing-masing, seperti ada salah satu dari kita yang bagian buang HP gitu, ada yang mengamankan kemudi seperti itu. Jadi kita tetap posisi jalan, mereka intercept, kita tidak menghentikan kapal boot kita sampai mereka akhirnya naik ke kapal kita begitu. Baik, jadi yang paling penting adalah membuang akses telekomunikasi yang kalian pegang selama perjalanan ya? Betul, iya. Baik. Karena kita khawatir nanti data-data kita semua diambil, percakapan kita sebelumnya diambil oleh pihak Zionis begitu. Baik, Mbak. Mas, kita lihat ya ketika informasi intercept ini tersebar, ada beberapa teman-teman relawan dan juga dari WNI ya pemirsa ya, yang video SOS-nya menyebar. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman dalam misi kemanusiaan, Mas Heru, video ini diambil kapan dan siapa yang mengupload dan apa indikatornya ketika video ini memang harus segera dipublikasikan? Ya, itu kita sendiri yang buat. Memang itu instruksi dari steering committee, yaitu wajib dibuat dari sebelum berangkat. Bahkan di hari H pun juga masih ada beberapa teman yang baru ikut bergabung, diputuskan untuk berlayar. Nah, harus membuat video itu, dan video itu kita kumpulkan jadi satu semacam form elektronik lah. Itu memang wajib dibuat untuk ya jaga-jaga di intercept, dan akhirnya intercept pun terjadi kan. Baik, berarti selama pelayaran berlangsung komunikasi terus harus dilakukan secara berkala ya untuk memastikan tim masih berjalan sampai menuju ke tujuan. Betul. Baik, nah ketika hilang kontak dalam jangka waktu tertentu maka video ini diputuskan untuk di-up. Iya, karena kan kita ada trackernya ya setiap kapal, begitu trackernya itu udah nggak kelihatan, nah itu artinya dari steering committee itu dia bisa ngelihat kalau kita udah di-intercept atau udah diculik sama pihak Zionis Israel. Karena kan ada beberapa kamera di kapal yang masih hidup. Kalau kebetulan kapal saya sendiri dari 2 jam sebelumnya kan udah di jam, jadi nggak ada nggak ada komunikasi, nggak ada kelihatan saya kondisi bagaimana di situ. Tapi teman-teman yang lain ada beberapa yang internetnya masih hidup. Nah, masih terlihat tuh posisi yang seperti kita lihat di yang beredar ya, itu masih kelihatan mereka di interceptnya. Baik, Mas, ketika akhirnya militer Israel naik ke kapal Anda dan juga kapal teman-teman, apa yang pertama kali mereka lakukan dan bagaimana suasananya saat itu? Ya, mereka nodongan senjata yang pasti, yang nodong senjata, mereka mengintimidasi, mengancam akan menembak kita kalau kita nggak ikutin kata mereka. Nah, kalau untuk kapal saya sendiri, saya ditaruh di dek depan. Akhirnya kita bergantian digeledah satu persatu. Barang-barang kita yang berbau-bau Palestina gini, kayak sel itu langsung dibuang sama mereka. Baik. Sel gelang segala macam langsung dibuang sama mereka, dan mereka ambil alih kemudi sampai akhirnya kita dibawa ke kapal penjara itu, kita dipindahkan ke kapal tahanan itu. Saat mereka naik ke atas kapal, langsung kekerasan fisik dialami oleh semua anggota kapal Anda? Di situ belum, mereka hanya intimidasi lewat gertakan, teriakan, di situ belum. Dan menodongkan senjata? Nah, hanya menodongkan senjata. Bahkan saya dengar cerita dari teman, ada yang ditembak juga dari jarak jauh. Walaupun pelurunya karet ya, akhirnya kita tahu peluru itu peluru karet, tapi ada yang beberapa kali ditembak oleh Zionis itu. Tapi untuk kapal saya kita mereka masih baik di situ sampai di kapal penjara. Sampai akhirnya watak aslinya terlihat di kapal militer tersebut. Gitu. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda 2 hari di kapal tahanan militer. 3 hari 2 malam. Ya, dan akhirnya Anda mengetahui bahwa banyak sekali teman-teman, hampir semuanya dari Global Smooth Flotilla 2.0 menjadi tahanan oleh Zionis Israel saat itu. Nah, saat di tahanan di kapal militer ini, apa aja Mas yang urutan peristiwa yang Anda ingat saat tiba di dalam kapal tersebut hingga akhirnya proses pemulangan terjadi? Bagaimana penyiksaan itu, Mas? Ya, pertama kali kita nyampe di kapal pun kita kan suruh tiarap tuh, tangan kita diikat ke belakang. Dari situ udah mulai penyiksaan pertama, dimulai kita ada air mengalir tuh, entah sistem kapalnya atau seperti apa, jadi badan kita basah. Nah, setelah itu kita digeledah lagi di situ, jadi kita hanya boleh pakai pakaian terakhir yang kita pakai, meskipun itu hanya kaos dalam, pokoknya hanya pakaian terakhir. Kemudian kita menyerahkan paspor,
Nah, barulah kita dibawa ke satu ruangan kontainer dan ternyata itu ruangan transisi sebelum kita dipertemukan sama teman-teman lain. Nah, di ruangan kontainer pertama itulah saya mengalami penyiksaan. Saya mulai dipukul kepala, kiri kanan punggung. Kan kita posisinya agak menunduk ya. Jadi mereka sasaran kita di badan, lalu saya sempat jatuh, saya diinjek juga dan terakhir saya disetrum beberapa kali menggunakan semacam elektrikan gitu. Nah, di situ baru saya teriak sekencang-kencangnya, akhirnya mereka melepaskan. Selama saya nggak teriak, mereka masih tetap mukulin saya gitu. Nah, baru saya dilepaskan lewat pintu berikutnya dan ternyata teman-teman udah banyak yang di dalam, udah sekitar 80 orang lah kalau saya lihat dari gelang saya kan, nomor urut saya 82. Jadi ada ruangan khusus mereka untuk penyiksaan. Itu iya. yang tadi Mas katakan ya, ada bilik khusus eksekusi. Bilik khusus eksekusi ya, kontainer itu tertutup. Baik, sepanjang Anda melihat di lokasi ada berapa banyak bilik eksekusi ini di sana? Satu ya. Hanya satu, Hanya ukurannya satu, besar? Satu kontainer itu ya. Jadi kontainer itu transit untuk supaya arah kita ke area tahanan kita. Jadi kita tidur kan ada 3 kontainer yang disediakan tuh yang mengelilingi satu area. Nah, kita di situ aja. Okay. Nah, selama di tahanan juga treatment mereka, intimidasi mereka tuh nggak berhenti. Mereka terus menodongkan senjata. Bahkan mereka ketika mau ngeluarin air minum aja sama roti, mereka harus ngelemparin granat kejut dulu ke kita. Kita dikumpulin di satu area. Terus mereka satu kompi tuh nodongin senjata pakai tameng. Dan itu cuma untuk ngeluarin roti doang. Habis itu mereka masuk lagi. Baik. Hari kedua pun begitu. Mereka cuma minta kita untuk membersihkan toilet, ambil botol bekas. Itu juga sama treatmentnya, mereka lempar Menggunakan kekerasan. granat yang mereka nodongkan senjata. Granat juga nggak hanya sekali dua, mungkin 5-6 kali ya, yang suaranya cukup di kuping sakit gitu, bikin sakit. Baik, dan Anda juga mengalami luka ya? Di Iya. bagian mana Mas persisnya Mas? Di punggung sebelah kanan, karena kan saya posisinya begini, dia dari sini, dia nendang ke sini, dia mukul ke sini, nonjok di sini, tangan juga, terus saya sempat jatuh, dia injek juga pas saya jatuh. Lalu saya teriak, mereka setrum, saya udah kehabisan tenaga, baru mereka lepasin saya. Bagaimana Begitu. perasaan Anda ketika mengalami semua itu? Apa yang ada di benak Anda dengan penyiksaan yang sangat mengerikan tersebut? Ya, sebagai manusia normal pada umumnya ya kita terus terang ya pasti secara fisik sakit ya. Tapi kita berpikir lagi apa yang saya alami ini tidak lebih berat daripada apa yang dialami warga Gaza di Palestina ya. Kita ditahan ini kan kurang lebih saya 4-5 hari ya. Mereka masyarakat Gaza terutama di penjara sampai bertahun-tahun. Pastinya mereka mengalami penyiksaan yang lebih parah lagi dibanding kita. Nah, saya sih berpikir ya jangan fokus sama kita aja yang diculik, tapi warga Gaza juga yang tiap hari ada penangkapan terutama yang sekarang luput dari pemberitaan itu daerah tepi barat. Oke. Ya itu kan masih terus kita lihat di media sosial banyak masyarakat yang tiba-tiba ditangkap, terus rumahnya diambil paksa, diusir begitu. Jadi ya penyiksaan yang saya alami ini ya tidak lebih berat daripada apa yang dialami masyarakat Gaza seperti itu. Baik, tapi di titik itu saja Anda bisa membayangkan bahwa apa yang diderita oleh masyarakat Gaza jauh berkali-kali lipat daripada apa yang Anda alami dan juga teman-teman alami. Betul. Baik, nah Mas, kami mendengar dan juga melihat terkait dengan informasi yang beredar bahwa semua relawan mengalami penyiksaan. Betul. Nah, penyiksaan ini bahkan ada juga sampai yang disuntik. Apakah Anda juga mendengar terkait dengan hal ini? Iya, saya mendengar begitu saya sampai di kontainer tempat kita istirahat, itu ada beberapa yang datang sampai mereka bilang dalam percakapan bahasa Inggris ada yang suntik katanya. Saya juga kurang paham ya disuntik pakai cairan apa. Cuman saya dengar ya, ada yang disuntik gitu. Jadi tidak ada tidak ada indikator bagaimana penyiksaan ini akan dilakukan, tapi secara random berbagai jenis penyiksaan akan dilakukan. Iya, betul. Dan ini juga tidak pandang bulu. Betul. Baik itu perempuan juga sama. Iya, perempuan juga sama. Bahkan banyak yang lanjut usia juga mereka merintis kesakitan. Sebegitu kejamnya di Indonesia. Saya pas lagi dijemur juga di sebelah saya itu ada agak sedikit perempuan agak sedikit tua. Nah, dia juga mengalami kekerasan juga. Dia udah merintis tapi cuek. Kita teriak we need doctor. Mereka bilang we don't care katanya. Seperti itu. Waduh, ini benar-benar sangat
mengerikan dibandingkan dengan apa yang kita dengar dan juga kita saksikan video yang beredar di ruang publik. Nah, dari semua penyiksaan ini Mas, apa kira-kira momen yang paling membekas? Ada nggak kira-kira yang membuat Anda merasa bahwa ini memang benar-benar suatu tindakan yang di luar nalar kemanusiaan? Ada nggak kira-kira? Iya, semuanya sih memang saya kan mengalami penyiksaan kitanya 2 kali ya. Pas keluar pun juga disiksa juga sebelum kita diinterogasi dan akhirnya dibebaskan. Itu kita dijemur 2 jam dan ya dijemur itu kita juga jadi momen yang nggak terlupakan karena kita harus dipaksa dengerin lagu kebangsaan mereka selama 2 jam sambil posisi sujud. Ketika kita udah habis tenaga, kita dibawa ke satu tempat, kita juga tetap suruh sujud lagi selama 2 jam. Ya, hampir semua momen lah sangat mengingatkan kita akan kekejaman Israel ya, Zionis, dan ya balik lagi tadi saya bilang ini nggak seberapa dibandingkan penderitaan rakyat Gaza pastinya. Baik, nah kemudian Mas ketika dalam ruangan eksekusi, bilik eksekusi dan juga dalam kontainer, ini berarti satu kontainer sangat ramai dong ya? Ramai iya, dari awalnya saya cuman mungkin 20 kan nambah lagi, pokoknya setiap karena malam kita dengar berapa kali teriakan, wah itu ada teman kita ada yang baru diculik tuh. Berarti 24 selama jam jeritan, lebih? selama kita di situ kita sering banget mendengar jeritan-jeritan sebelum akhirnya dikumpulkan kita. Jadi sebelum masuk mereka disiksa dulu begitu. Baik, ada nggak sih Mas kira-kira dari semukian banyak relawan aktivis yang kemarin ditahan yang benar-benar paling ngotot melawan, berteriak, bagaimana ketika Anda melihat situasi itu dan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap sosok tersebut atau mungkin relawan yang benar-benar sampai melawan sebegitu kerasnya? Ya kita karena di pingsan itu tertutup ya saya sendiri nggak melihat, cuman suaranya aja, dan ketika mereka keluar mereka menunjukkan luka-luka yang ada kayak di belakang ini semacam ada luka-luka entah itu pakai senjata, jadi ada berdarah, terus palanya juga sampai ada berdarah-darah juga. Jadi beda-beda sih ya, beda-beda, tapi ada yang tangannya sampai patah juga, digips di situ. Kita dikompres pakai roti yang dikasih di situ. Jadi ala kadarnya bantuan medis yang diberikan di situ kan kita nggak ada bantuan, meskipun dokter banyak tapi kita nggak punya peralatan medis di situ. Baik, jadi memang saling gotong royong gotong royong, betul. Ketika melihat ada teman aktivis yang mengalami luka parah ya dengan apa yang ada coba diatasi. Iya, betul seperti itu. Kayak misalkan baju kita dirobek akhirnya jadi penyangga tangan, pokoknya ala kadarnya aja. Baik, gitu. Seperti apa suasananya ketika berbincang dalam ruang kontainer bersama dengan para tahanan lain? Pasti saling menguatkan ya Mas? Iya betul, saling menguatkan, dan kita juga diskusi tentang kondisi di Gaza. Terus ya kadang-kala kita berpikir kita dibawa kemana, kita dibawa ke Asdod kah, kita dibawa ke pulau yang terdekat di situ, pulau Cyprus, tapi kok kita selama beberapa hari ini masih di atas kapal aja. Kita berbincang seputar itu aja sih, sama kadang bertukar budaya sedikit lah. Dan menceritakan kondisi politik masing-masing negara kita, terutama pandangan terhadap Gaza seperti itu. Baik, jadi secara total Mas Heru, Anda berada di dalam kapal tahanan itu 3 hari? 3 hari 2 malam, ya. Dan kemudian di penjara darat 1 hari 1 malam. Baik, di penjara darat itu juga kembali mengalami penyiksaan lagi? Di penjara darat kita tidak terlalu ya, tapi sebelum dibawa ke penjara darat kita juga kan melewati beberapa administrasi tuh, ada sekitar 10 meja lebih lah di situ administrasi. Di situ nah kita diseret dan saya sempat ditelanjangi juga, mungkin diperiksa atau gimana, dan saya juga terakhir diborgol tangan dan kaki. Penyiksaannya sih nggak secara langsung ya, tapi terus menerus. Baik. Seperti borgol itu kan dimainin sama dia sampai tangan kita itu pasti luka. Membekas. Iya, dan dibawa mobil tahanan juga kita sengaja disuguhkan dengan udara AC mobil itu yang dingin banget selama 4 jam. Iya, selama 4 jam. Anda mengatakan Anda ditelanjangi. Iya. Tanpa satu helai pakaian. Iya, dan itu dalam satu bilik. Saya nggak tahu ya yang di belakang sana kan kita satu-satu tuh. Tapi di ruangan itu Anda sendiri. Iya. Dan ada berapa banyak? Ada 2 orang, dan biliknya itu sengaja nggak tertutup rapat. Jadi ya saya karena udah kondisinya udah sangat lelah, udah saya terpaksa ikutin apa yang mereka mau lah. Telanjangin, terus kita suruh pakai baju lagi, kemudian terakhir diborgol tangan dan kaki sebelum dibawa ke penjara darat ya, seperti itu. Baik, nah ketika di penjara darat
apakah ada peristiwa membekas lain mungkin yang menjadi catatan penting Anda? Ada. Jadi pas kita sampai di penjara darat kita berpindah ruangan, beberapa kali berpindah ruangan ya. Ada satu ruangan itu yang ukurannya mungkin 3 kali 3 meter, kita dikumpulkan di situ sebanyak 20 orang sehingga kita tuh untuk bergerak aja susah. Yang tadinya udaranya dingin tiba-tiba seketika langsung panas kan, kita untuk bernapas aja susah. Dan ternyata di situ kita harus nunggu proses administrasi. Jadi banyak sekali proses administrasi yang dilakukan secara berulang. Iya, ya interogasi lah nanya lagi nama, dan tujuan apa. Nah itu kita dari satu ruangan ke ruangan lain itu ya proses itulah yang kita jalani sampai kita dikasih baju tahanan dan kemudian barulah kita ditempatkan di sel masing-masing di situ. Baik, ini ternyata tidak hanya di kapal tahanan yang Anda ceritakan, tapi juga sampai berlanjut di darat itu ya. Iya. Baik, nah selama Anda menjalani proses penahanan, penyiksaan yang terjadi, Mas sempat bertemu juga dengan teman-teman WNI yang lain, karena kan ada terpisah di beberapa kapal ya? Iya, sempat ketemu, kita random, ntar kadang ketemu Mas Asad, misalkan ntar ketemu lagi Mas Ronggo, ntar kita berpisah lagi, ntar ketemu yang lain, jadi nggak selalu berurutan, kita random aja ketemunya. Bahkan sampai dengan sampai pelepasan terakhir saya nggak ketemu sama Mas Abeng yang dari Republik itu, saya nggak ketemu, pas terakhir baru ketemu tuh, baru kita ngobrol di situ. Jadi random aja, paling hanya ketemu 3-4 orang lah selama menjalani proses itu. Baik. Nah, ketika Anda menjalani proses penyiksaan yang bertubi-tubi, berulang-ulang dan di luar nalar kemanusiaan, apa yang menjadi pembicaraan yang tidak putus mungkin di pikiran Anda? Apakah ini memikirkan keluarga di Indonesia, atau apakah Anda mencoba untuk meyakinkan diri untuk tetap teguh dalam misi perjuangan ini? Bagaimana? Iya, sebagai manusia normal pastinya kita berpikiran jauh ya, apakah hidup kita berakhir di sini. Tapi yang pasti saya sampai berpikir kalau kita mati di sini, kita juga mati dengan tidak sia-sia lah. Setidaknya ada amal baik yang kita bawa untuk kebangkitan Gaza. Jadi semua orang tahu, dunia tahu bahwa Zionis itu ya seperti inilah, mereka melakukan penyiksaan, mereka membunuh kita, seperti itu. Baik, nah akhirnya setelah proses panjang tersebut dan bisa kembali ke tanah air ya, tapi ada pemeriksaan di Turki ya. Nah, ini mungkin bisa ceritakan secara singkat Mas, apa yang terjadi di sana dan bagaimana hasilnya sepanjang pengetahuan Anda? Oke, baik, setelah kita turun pesawat, kita kan di situ kumpul dulu, kita ketemu dengan pihak KBRI juga, KBRI dan Konjen di situ. Kemudian akhirnya kita dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum ya, bisa dibilang visum. Saya diambil darahnya, di tes urin juga, dan di situ juga ada medical check up, ada dokter yang ngecek kondisi kita. Ada dokter psikolog juga, jadi dia konsultasi ke kita apa yang dialami selama ditahan kemarin, apakah ada trauma yang membekas. Terus terakhir dokter periksa kondisi badan kita, baru kita diperbolehkan pulang, dan di situ kita baru terima paspor kita, karena kan paspor kita dikolek dulu jadi satu. Nah di situ juga kita baru ngumpulin pakaian, perlengkapan yang selama ini kita bawa tapi nggak ada, akhirnya dapat di situ. Gitu. Baru kita akhirnya kembali ke penginapan kita, seperti itu. Baik, baru bisa bernafas lega ya? Baru bisa bernafas lega, iya. Baik, ketika Anda tiba di tanah air, emosi dominan apa yang paling Anda rasakan? Lega atau justru masih ada sisa marah dan sedih? Apalagi ketika bertemu dengan pihak keluarga, bagaimana Mas? Ya, kalau yang saya rasakan pastinya campur aduk ya. Di situ kita ada sedih, kita juga ada merasa apa yang kita lakukan ini, walaupun kita nggak berhasil menembus blokade Gaza, karena kan misi kita kan memang menembus blokade Gaza, tapi saya sangat bersyukur karena dengan apa yang kita alami, akhirnya dunia tahu, dunia mendengar, Indonesia juga tahu, jadi bahwa masih ada terjadi genosida di Gaza, seperti itu. Baik, nah jika bisa Mas menyampaikan kepada pihak pemerintah kita, masyarakat luas, dengan posisi Anda sudah pernah mengalami langsung misi perjuangan ini, apa yang ingin Anda tekankan atau sampaikan mungkin, dan juga jika ditanya apakah misi seperti ini masih akan Anda ikuti mungkin ke depannya, seperti apa? Ya,
harapan saya ya tentu saja bukan hanya kepada pemerintah, tapi kepada masyarakat Indonesia utamanya ya. Kita sebagai negara yang mayoritas memeluk agama Islam, tentu saja kita jangan berhenti sampai di sinilah. Kita melihat saudara-saudara kita di Gaza setiap hari mereka harus jadi sasaran target dari Zionis Israel, dan semakin hari semakin banyak ya, bukan hanya sekedar angka ya, mereka banyak yang meninggal. Harapan saya tentunya harus ada gerakan-gerakan yang lebih masif lagi terhadap genosida yang terjadi di Gaza ini. Seperti itu. Baik, dan langkah nyata. Ya. Dukungan dari pihak pemerintah dan juga masyarakat ya. Tidak lupa akan misi utama kita memperjuangkan kedamaian dan juga kemerdekaan. Kemerdekaan Palestina tentunya. Baik. Nah, untuk rencana dekat apa yang akan dilakukan mungkin Mas? Karena informasinya Anda harus mengikuti pemeriksaan lagi. Iya, betul. Saya pribadi harus mengikuti beberapa pemeriksaan lagi ya, terutama di bagian dalam. Dan kita sambil menunggu informasi kegiatan berikutnya dari Global Peace Convoy Indonesia, seperti itu. Baik, jadi masih ada follow up yang terus dilakukan ya? Masih ada follow up, nanti evaluasi dan lain sebagainya, terus rencana ke depannya seperti apa. Terakhir Mas, apa yang disampaikan pihak keluarga ketika akhirnya bertemu lagi dengan Mas Heru kemarin? Ya, mereka ya campur aduk ya, haru, yang pasti haru, dan masih mereka juga kok ngapain kok berani banget sampai ke sana gitu ya. Tapi mereka yang jelas bersyukur lah saya bisa kembali ke Indonesia dengan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ya mengalami beberapa penyiksaan. Tapi ya itu nggak berarti lah buat saya. Baik, itu. Tetap rasa syukur kita utamakan. Betul. Ya. Dan misi perjuangan tidak boleh selesai sampai di sini saja. Betul. Baik, Mas Heru, terima kasih untuk waktu yang telah dibagikan bersama dengan Berita Satu Utama. Kita doakan dan juga semoga proses lanjut ke depannya bisa memberikan hasil baik. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Mas. Baik.